Halo semua. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang salah satu teori yang berlaku di obligasi, yaitu pada saat suku bunga naik, harga obligasi turun, dan pada saat suku bunga turun, harga obligasi naik. Nah, teori ini adalah teori yang sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana kenaikan suku bunga terjadi di seluruh dunia, tidak hanya Amerika Serikat, tapi juga Indonesia. Nah, apakah teori tersebut berlaku untuk harga obligasi di Indonesia? Kita akan belajar lebih lanjut dengan cara studi kasus, obligasi fixed rate surat utang negara, obligasi Indon, obligasi negara yang mata uangnya US dollar, dan obligasi korporasi yang mata uangnya rupiah. Lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini. Nah, yang pertama saya ambil Sun seri FR091 yang jatuh temponya kurang lebih 10 tahun dari sekarang. Dia 15 April 2032, kuponnya 6,375%. Nah, ini grafik saya ambil dari PHEI, Penilai Harga Efek Indonesia, atau dulu disebut dengan IBPA, Indonesian Bond Pricing Agency. Nah, PHEI ini setiap harinya mengeluarkan range harga wajar obligasi yang selanjutnya kalau reksadana memiliki obligasi ini atau reksadana ingin bertransaksi obligasi ini biasanya menggunakan harga PHI sebagai acuan. Nah, memang itu harus berlangganan ya, dan harganya juga harga corporate. Jadi memang untuk masyarakat umum agak sulit. Nah, kalau kita lihat di awal tahun 2022 itu harganya di 107 dan kebetulan merupakan titik tertingginya. Nah, sampai dengan sekitar 25-26 September itu harganya turun ke 93,88. Nah, kalau kita hitung harganya turun sekitar 6,82%. Nah, kalau kita compare sama kuponnya, kuponnya itu satu tahun 6,375 dan bahkan ini belum satu tahun. Artinya kalau kamu beli obligasi ini di awal tahun, memang kamu terima kupon, tapi penurunan harga yang kamu rasakan itu sudah lebih besar daripada kupon yang diterima. Ya, jadi bahkan sudah minus sekian persen. Udah gitu kan kuponnya juga dipotong pajak. Nah, jadi ini yang kadang-kadang banyak orang tidak ngeh ya. Saya juga sering ketemu sama nasabah atau bahkan marketing yang kerja di perbankan. Kalau saya perhatikan mereka kalau jualan Sun FR, udah Pak Bu tenang aja, kalau dibeli itu kan pasti balik ke harga 100. Udah gitu kan selama tunggu tuh dapat kupon. Oh ya betul memang. Tapi pernah kebayang nggak turunnya itu dalam satu tahun lebih besar daripada kuponnya? Terus emang yakin dia memang balik ke 100. Tapi itu baliknya pada saat dia jatuh tempo, yaitu 9 atau 10 tahun dari sekarang. Nah, sabar nggak nunggu 9 atau 10 tahun? Terus apa jaminannya kalau harga obligasi nggak turun lagi? Gitu. Nah, jadi kadang-kadang orang yang awam, yang beli obligasi, dia tidak siap dengan perubahan suku bunga. Ketika lihat turun sebanyak itu, kadang-kadang ada paniknya juga. Kenapa? Karena ketika orang beli obligasi, mentalnya beda sama orang beli saham. Orang beli saham dia turun 10-20%, oke, kita lihat, waduh, turunnya banyak juga ya. Tapi keyakinan bahwa ini akan balik itu ada. Kenapa? Karena kalau saham tuh lagi naik juga tinggi. Nah, kalau obligasi turun 6%, yakin nggak balik lagi ke harga 100? Belum tentu gitu. Apalagi kalau kita lihat sekarang banyak berita-berita yang cukup negatif tentang harga obligasi. Nah, jadi untuk orang yang awam, yang baru belajar, yang mau beli obligasi negara, sebaiknya memikirkan ini baik-baik. Karena kalau mau beli obligasi negara juga nggak bisa bilang 5-10 juta ya. Kita ngomong mungkin ratusan juta, dan bahkan beberapa bank itu kelipatan 1M. Nah, kemudian yang pertama obligasi rupiah ya. Nah, saya ambil lagi obligasi US dollar ya. US dollar ini RI 0035. Biasanya serinya disebut juga Indon. Nah, obligasi ini jatuh temponya 12 Oktober 2035, kira-kira 13 tahun. Kuponnya tinggi sekali ya, 8,62%. Nah, ini yang menarik nih. Harga Indon itu di awal tahun tuh 159%. Ya, bisa kebayang ya, ada ya orang yang mau beli obligasi dengan harga 150 gitu.
Artinya dia Anda keluarkan uang misalnya 150 juta, dibalikin cuma 100 juta, rugi 50%. Nah, tapi kamu menerima kupon 8,62% selama 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun kan sudah 86%. Tambah 3 tahun lagi, ya sekitar 25%. Jadi kamu terima kupon hampir 86 tambah 25, berarti sekitar 110%. Ya. Tapi dari pokoknya rugi 59%. Jadi 110 kurang 59 ya kita ngomong 110 kurang 60 lah, tinggal 50% selama 13 tahun. Ada yang mau ya, ternyata ada. Karena harganya pada saat itu 159. Nah, sekarang di sekitar 22-23 September, itu harga obligasi Indonnya RI 0035 turun menjadi 124. Ya, jadi kalau kita hitung dari awal tahun 159 ke 124, itu turun 34%. Nah, siap nggak beli obligasi turun bukan 10%, 20%, 34% dalam waktu 1 tahun. Ini saya terus terang kalau orang yang belum pernah berinvestasi di obligasi tentu sudah panik ya, apalagi turunnya begitu dalam. Tapi tentu saja orang kan beda-beda. Ada yang bilang, oke nggak Pak, saya sudah hitung-hitung Pak, memang saya mau hold sampai jatuh tempo. Ya silakan, kalau itu bagus. Tapi kalau misalkan kamu belinya itu untuk trading, wah itu siap-siap untuk kaget loh, turun 34%. Sahamnya belum tentu turun segitu. Nah, kenapa turunnya obligasi Indon lebih parah daripada obligasi yang rupiah? Padahal kan kalau yang rupiah itu 10 tahun, Indon 13 tahun, cuma beda 3 tahun. Nah, karena kiblatnya beda Bapak Ibu. Kalau kalau obligasi FR, dia acuannya ke suku bunga Bank Indonesia. Nah, kalau obligasi Indon, ya meskipun Indonesia juga, acuannya itu langsung ke Bank Sentral Amerika, karena langsung bandingannya US dollar. Nah, kalau BI rate kan naiknya cuma dari 3,5 sekarang ke 4,25%, 0,75. Nah, kalau US dollar, US punya Fed Fund Rate itu dari 0,025 naik ke 3 sampai 3,25. Dan mungkin bulan Oktober November ini bisa sudah ke 3,75 4% gitu. Nah, kenaikan 3% dengan 0,75 itu besar. Besar sekali Bapak Ibu kalau dalam konteks obligasi. Makanya penurunan harga obligasi itu turunnya yang dolar turunnya jauh lebih banyak daripada yang rupiah. Nah, kalau obligasi corporate gimana? Kan selalu dapat kesan dia tuh stabil. Saya random aja, saya ambil satu MDKA yang 26 Maret 2024, karena obligasi corporate itu 90% tuh 3 dan 5 tahun. Yang 1 tahun ada, tapi untuk mendapatkannya susah sekali. Ya. Jadi sebagai fund manager yang kelola dana reksadana pasar uang 1T lebih saja, itu kalau kita mau pesan obligasi corporate yang 1 tahun itu, waduh rebutannya itu kamu kayak sudah ngantri barisannya yang sudah di gedung sebelah gitu. Karena oversubscribe-nya kadang-kadang bisa 10 kali, 20 kali. Artinya dia tawarkan misalnya 1 triliun, yang nawar tuh bisa 20 triliun gitu. Nah, sehingga yang kita dapat sangat sangat susah. 3 dan 5 tahun masih oke lah. Ya, kalau kita mau pesan biasanya kalau pesannya lebih awal dan kenal brokernya dengan baik, biasanya dikasih full full allocation. Nah, kalau kita lihat grafiknya, itu naik turun juga Bapak Ibu. Awal tahun 103%, sempat turun ke 101, sempat naik ke 106, sekarang turun lagi ke 103%. Jadi kalau kita compare ya, kalau kita lihat kembali, obligasi yang rupiah yang 10 tahun ya itu naik turunnya itu rentangnya 67%, 107 ke 93. Nah, itu yang 10 tahun. Obligasi korporasi, obligasi yang dolar negara Indonesia itu sudah sudah susah ngomongnya. Turunnya sudah 20, 30, 40% seperti itu. Nah, sementara obligasi corporate yang umurnya itu 1,5 tahun, kalau kita ambil dari awal tahun sekitar 2 tahun, itu memang naik turun, tapi di 103 plus minus gitu. Jadi paling cuma naik naik turun 1-2%. Nah, kalau kita lihat seperti ini, benar bahwa obligasi corporate memang lebih stabil. Kenapa dia bisa begitu stabil, tidak bergejolak seperti yang lain? Nah, jadi alasan pertama, sepanjang dia
tidak ada resiko gagal bayar atau menunjukkan tanda-tanda mau gagal bayar, itu harganya pasti balik-baliknya ke 100. Nah, yang lain kan juga sama, negara juga balik ke 100. Kenapa dia bisa fluktuasi sampai berapa puluh persen? Nah, yang jadi masalah balik ke 100-nya masih 10, 20, 30 tahun lagi. Ya, nggak usah ngomong 20-30 tahun deh. 10 sampai 13 tahun saja yang contoh tadi itu sudah fluktuasinya puluhan persen. Jadi kalau yang fluktuasinya pendek ya mungkin kita ngomong 2-3 tahun. Apalagi sudah 1,5 tahun. Ya kalau sudah 1,5 tahun itu kan kasarannya udah kepegang lah. Sebentar lagi mau balik ke 100. Nah kemudian kupon obligasinya biasanya jauh lebih besar. Jadi kalau kupon obligasi pemerintah misalnya 5 atau 6%, obligasi corporate itu bisa 7, 8, bahkan yang ini 9,85%. Ya. Kupon yang besar secara teori itu membuat volatilitas harga jadi kecil. Kenapa? Karena oke, harganya misalnya turun 0,2%. Nah, 10% kalau saya bagi 360 hari dengan 5% bagi 360 hari, itu kan beda efeknya. Jadi efek dari kupon yang besar itu mengurangi volatilitas harga. Nah, ini sekaligus juga menjadi yang alasan ketiga kenapa obligasi corporate stabil. Itu transaksinya memang relatif jarang. Ya, ada obligasi yang transaksinya cukup sering, ada juga yang jarang. Biasanya yang negara cukup sering. Kalau kita mau beli jual nggak gitu ada masalah. Tapi kalau obligasi corporate eh, itu kayak saham yang bukan saham gocap sih lebih tepatnya, tapi saham nggak liquid tiap hari nggak gitu ada transaksi. Jadi kadang-kadang harga referensinya memang agak sulit. Nah, tapi kalau kita lihat grafiknya, Bapak Ibu, bukan berarti kalau reksadana isinya corporate bond semua harusnya naiknya garis lurus, enggak. Harga obligasinya juga naik turun. Jadi kalau misalnya reksadana pendapatan tetap yang mayoritas obligasi korporasi itu akan akan kelihatan ada volatilitasnya, cuma dia lebih kecil. Ya, mau perfect naik rasa-rasanya tidak mungkin. Itu mungkin perlu dicek gitu. Bagaimana dengan compliance-nya ya. Tapi kalau yang benarnya sih kalau harga obligasi naik turun, harusnya harga reksadana pendapatan tetap juga akan naik turun walaupun volatilitasnya lebih kecil. Nah, apakah kenaikan bunga yang akan datang, jadi kita bukan bilang yang sudah terjadi ya, tapi yang akan terjadi akan membuat harga obligasinya kembali anjlok. Nah, saya ambil data dari CNBC Indonesia yang yield 10 tahun, yang kayak jadi benchmarknya atau IHSG-nya, itu di 7,343%. Ini saya ambil kemarin. Kemarin berarti sekitar tanggal 23 atau 24 September. Nah, kalau kita perhatikan, harga obligasi negara sudah turun banyak. Ya. Yang FR 91 tadi yang 10 tahun, bunga obligasi baru bunga deposito baru naik 0,75 aja, dia turunnya sudah 7%. Jadi kalau turunnya sudah 7%, masih bisa turun nggak? Tentu masih bisa. Tapi turun 7% itu turun yang besar sekali. Dan kalaupun suku bunga kita naik, kan naiknya paling juga sampai 4,5%. Jadi kalau sampai 4,5%, tinggal 0,75 lagi. Apakah bisa turun lagi another 7%? Saya sih rasa saya agak menyangsikan. Kenapa? Karena dia sebetulnya harga yang turun 7% itu mungkin sudah memprice in kenaikan suku bunga sampai 4,25 atau 4,5%. Ya, jadi kalaupun turun harusnya sudah terbatas. Nah, level yang wajar menurut panen aset di 2022 itu di 6,75 sampai 7,25. Jadi kalau sudah di atas 7,25, banyak orang-orang yang menunggu di samping ya, mungkin institusi, mungkin dana pensiun, mungkin perbankan, mungkin asuransi, itu akan menganggap ini yield yang murah untuk masuk. Ya, tentu kita nggak tahu akan sampai berapa, bisa ke 7,35, 7,45, 7,5 atau bahkan lebih. Tapi 2022 sampai dengan September kita tertingginya cuma 7,5%. Itu ada yang awam soal obligasi, makin tinggi yieldnya harganya makin anjlok. Jadi kalau kita lihat begini, 7,343 plus 0,069. Artinya yield hari ini dibandingkan yield yang hari sebelumnya mengalami kenaikan 0,069%. Nah, harganya 93,435, turun 0,45. Artinya harga obligasi hari ini turun 0,45% dibandingkan harga obligasi hari sebelumnya. Ya, jadi cara bacanya seperti itu.
Nah, kemudian alasan yang ketiga, kenapa harga obligasi kalaupun turun rasanya tidak dalam, itu adalah resesi. Ya. Resesi ini Amerika masih membantah, mereka mengatakan belum resesi, tapi secara praktis, secara kenyataan lapangan, Inggris, Eropa itu sudah resesi karena harga listrik, harga gas yang tinggi, harga bahan baku juga tinggi. Amerika Serikat juga mengalami hal yang sama. Nah, suku bunga yang tinggi ini akan menghantam sektor propertinya, sehingga menyebabkan mereka punya properti semakin tidak terjangkau, sehingga pertumbuhannya juga akan jauh melambat. Nah, itu akan menjadi penyebab resesi dia kalau nggak di tahun 2022, tahun 2023. Nah, kemudian inflasi yang begitu tinggi di tahun 2022 ini eventually ya, atau pada akhirnya sudah pasti akan menurun. Tinggal turunnya cepat di 2022 atau agak lambat baru turunnya 2023. Nah, ketika angka inflasinya turun dan kemudian resesinya sudah menjadi headline, maka suku bunga yang dibicarakan mau ke 4,5, mau ke 5, 5,25, itu tiba-tiba bisa berubah 180 derajat. Berubahnya menjadi, oke, okay, suku bunga kita harusnya sudah tetap. Kalau naik lagi, resesi akan semakin parah. Oke, inflasi sudah mulai terkendali, walaupun mungkin targetnya 3%, angkanya masih 4-5%, tapi sudah turun banyak gitu, dibandingkan 9% di 2022. Nah, kemudian kalau semakin parah kondisi ekonominya, bukan tidak mungkin suku bunga akan diturunkan. Nah, jadi penurunan suku bunga mungkin ya, jadi sorry, bukan penurunan suku bunga, pembicaraan akan penurunan suku bunga bisa saja terjadi kalau nggak di pertengahan atau kalau nggak di akhir 2023. Nah, pada saat itulah harga obligasi ada kemungkinan bisa rally. Apakah ini saat yang tepat untuk beli obligasi? Ya, kalau Anda beli sekarang, apakah sudah bottom? Tidak ada yang tahu. Dan kalau Anda beli pun rasanya tidak akan rebound dalam waktu 3-6 bulan ke depan. Jadi mungkin kalau pembeli, ya misalnya beli reksadana pendapatan tetap, yang isinya obligasi pemerintah semua, dipanen contohnya Gebiar Indonesia 2, atau yang lebih dominan di obligasi pemerintah kayak PDUP 2, ada corporate-nya juga, itu mungkin untuk 3-6 bulan ke depan jangan sering-sering cek saldo gitu. Nah, jadi kurang lebih demikian analisa efek kenaikan suku bunga terhadap harga obligasi dengan studi kasus obligasi FR, obligasi Indon, dan obligasi korporasi. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih.